Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya teman-teman hari ini? Sehat? Alhamdulillah sehat. Kayaknya udah ini ya, agak ngantuk. Mungkin habis pulang sekolah ya, jadinya udah ngantuk, lemes, letih, dan lesu. Oke, gak apa-apa. Gimana dari pertemuan kemarin? Kan kita sudah berkenalan sama teman-teman semuanya. Apakah masih ingat teman-temannya namanya siapa? Masih. Yakin? Yakin. Sesuai yang saya bicarakan di minggu kemarin, minggu ini itu kita membahas mulai di tahap yang selanjutnya, yaitu untuk hari sekarang itu kita udah ada di tahap kerja. Nah, jadi untuk hari ini nanti dari teman-teman itu bisa menceritakan bagaimana permasalahannya dari masing-masing terlebih dahulu secara singkat. Nah, lalu nanti kita coba mulai pembahasan masalah siapa yang kira-kira dibahas untuk hari ini, karena kan untuk konseling kelompok kan tidak bisa semua masalah dibahas langsung dalam satu hari ya. Jadi nanti kita pilih yang kiranya itu lebih urgent gitu. Oke, bisa dipahami? Bisa. Mulai dari siapa dulu ini yang mau? Oke, dari Kak Nabila dulu ya. Boleh? Kalau saya tuh sekarang lagi ngerasain takut gitu. Takut. Kenapa? Takut kalau orang lain lihat saya tuh kayak berpikiran aneh tentang saya gitu, tentang ya fisik saya, wajah saya. Berarti lebih ke minder gitu ya Kak ya, tentang Bisa dibilang gitu sih. Oke, tentang wajah saja atau ada yang lain? Wajah aja. Oke, selanjutnya dari siapa mungkin? Oke, dari Bilkis. Kalau saya itu kurang lebih sama kayak Mbak Nabila, cuman saya ini lebih kayak akan nilai orang lain sih, Bu. Kalau bisa di sosmed sama di realitanya itu berbeda, takutnya kayak kok beda sih sama di foto gitu. Jadi takutnya jadi takut kalau nilai orang lain gitu tentang semuanya, dari wajah, dari segi penampilan dan sebagainya. iya kan di foto sama di realitanya mungkin mereka berekspektasinya tinggi kayak apa ya sama gitu loh kayak di sama di foto kayak gitu. Oke, dari selanjutnya mau Kak Dewi dulu. Kalau saya sama kayak mereka, cuman saya itu kan sekolah ya, jadi nggak bisa apa ya, sering pakai alis gitu. Soalnya alis itu nggak ada letternya. Kalau semisal nggak bolehin pakai alis lagi, nanti ada yang apa kayaknya lihat, kamu tuh nggak punya alis gitu. Berarti ya sama kayak Kak Nabila ya, berarti mindernya Iya. di area wajah ya. Oke, kalau dari Kak Nina? Kalau saya tuh benar-benar berusaha sih, Bu, takut akan penilaian orang lain, tapi kayak dari saya tuh cara berpakaian saya. Dari cara berpakaian Iya. saja. Iya, dan kayak menutup bentuk tubuh saya tuh saya juga pakai kayak gitu. Oke, dari teman-teman ini kan punya masalah yang kurang lebih hampir sama ya, kayak ya karena udah sesuai sama tema yang akan kita bahas hari ini. Nah, menurut kalian dari keempat masalah tadi lebih urgent mana nih yang harus kita bahas hari ini? Dan mungkin bisa disebutin untuk alasannya. Mungkin kalau saya Nina sih, Bu, karena kan Kenapa? cara berpakaian ya kan itu penting banget buat kita sebagai perempuan itu sih. Kalau Nina nggak pede kan takutnya nanti dia kalau punya temen atau gimana gitu. Oke, kalau dari yang lain
apakah ada saran lain atau Kalau dari saya sih sama kayak Mbak Nina kan mencakup tubuh ya, jadi yang paling disorotin tiap hari sama orang. oke, sama ya kayak Mbak Nabila ya. Kalau dari Mbak Binti sendiri? Iya, saya ikut teman-teman aja. Oke, kalau dari Kak Nina nih, apakah keberatan masalahnya dibahas di hari ini? Atau dari Kak Nina juga bersedia mungkin? Ya, Kak Robi sih Bu. Oke, mungkin boleh Kak Nina ceritakan nih masalahnya lebih detail. Nah, waktu itu kan saya lagi kayak belajar kelompok gitu loh Bu, di kafe kayak gitu sama teman-teman saya yang lain. Cuma pada waktu itu saya memang pakai pakaian yang mungkin kayak bukan crop sih Bu, kayak blazer, tapi blazernya itu memang pendek gitu loh. Nah, itu kan kondisinya ramai sih Bu. Saya tuh merasa kayak beberapa orang itu melihat ke arah saya itu aneh gitu loh, tatapan mereka buat saya tuh akhirnya kayak takut. Terus saya tuh kayak berpikir kayak apa cara pakaian saya yang salah dan membentuk tubuh saya, atau mungkin ada yang lain kayak gitu. Tapi kok saya tuh kayak mungkin cara pakaian saya yang salah kayak gitu. Lihatnya tuh bener-bener lihat terus menerus gitu loh. Jadi kayak buat saya akhirnya kayak takut buat ke kafe lagi gitu. Tapi itu yang melihat itu hanya orang-orang lain yang apa Kak Nina nggak kenal atau dari teman-teman Nina juga? Kalau temen tuh kayak waktu pertama kali masuk kafe gitu ya Bu, itu dilihatin lama gitu loh, tapi kayak ya aku mikirnya kayak cara pakaianku, cara gimana kayak gitu, kayak enggak nyaman gitu Bu. Akhirnya kayak buat alasan aku buat balik ke kafe lagi gitu. Oke, berarti minumnya dari cara berpakaiannya tadi ya, yang mungkin menurut Kak Nina mungkin hari itu sedang tidak pas begitu ya. Iya. Oke, mungkin dari teman-teman pernah nggak mengalami permasalahan yang sama? Mungkin saat itu lagi, aduh kayaknya kehabisan baju nih, harus pakai, sisanya cuma tinggal baju ini, atau bagaimana itu? Mungkin bisa di-share pengalamannya. Pernah sih Bu. Nah, Sering. kalau sering itu kayaknya bukan, nggak kesalahan lagi ya kayaknya. Oke, kalau ada itu kalian Mbak Bilkis, Mbak Dia mungkin juga pernah. Kalau dari saya sih nggak pernah. Oh nggak pernah ya, berarti penampilannya selalu pas menurut Mbak Dia begitu ya? Iya sih, cuman kayak orang yang lain juga yang nggak ada. Oh nggak ada juga kebetulan ya? Iya, bener nggak ada. Oke, kalau dari Mbak Bilkis pernah. Itu sama nggak rasanya kayak kita sih sama kayak enak juga gitu? Tapi saya kayak lebih ke cuek aja sih. Oh, berarti Mbak Bilkis itu bisa ini ya, apa, mengenali terus harus bisa bersikap seperti apa, seperti itu ya. Oke, nggak apa. Kalau dari Kak Nina sih, setelah Mbak Nina itu merasakan dipandang sama orang-orang lain di kafe ini tadi, nah Mbak Nina itu merasa apa? Apakah merasa apa kayak takut sama orang lain, atau ada perasaan yang mungkin lebih dari takut gitu? Takut aja gitu, kayak mikir kok pemandangannya kayak gitu sih, kayak terlalu lama dipandang kayak gitu. Merasa tertekan juga nggak? Atau hanya sekedar takut saja? Takut juga, cuma takut aja. Tapi tadi Mbak Ina sempat bicara sih bahwasanya menyebabkan Mbak Ina itu takut datang ke kafe lagi. Nah, apa itu menurut Mbak Ina juga merasa ada trauma gitu after dari pengalaman itu tadi? Mungkin sedikit trauma sih Bu. Sedikit trauma. Iya. Sampai frustasi nggak kiranya? Kepikiran, mungkin dalam beberapa hari setelah itu saya kepikiran terus itu Bu. Overthinking. Iya. Sampai frustasi nggak? Sampai benar-benar kacau pikirannya gitu, mengganggu kesehariannya Mbak Nina gitu.
Kalau mengganggu sih enggak sih Bu, tapi kalau misalnya kayak lagi ada waktu luang itu tiba-tiba kepikiran terus gitu. Berarti sampai di posisi trauma itu tadi dan takut untuk datang ke kafe lagi. Berarti setelah itu Mbak Nina sudah tidak pernah datang ke kafe lagi. Enggak. Iya. Oke. Berarti setelah dari itu Mbak Nina kan sudah tidak pernah datang ke kafe lagi ya. Dan itu biasanya Mbak Nina, kalau tadi Mbak Nina sempat bilang bahwasanya Mbak Nina kepikiran gitu ya kalau di rumah atau di mana. Nah itu biasanya apa yang dilakukan sama Mbak Nina ketika merasa trauma itu mungkin datang kembali, kan kadang kan tiba-tiba kepikiran gitu ya. Nah itu apa yang dilakukan sama Mbak Nina saat pikiran itu datang? Saya kalau misalnya kepikiran itu kayak apa, gigitin kuku gitu loh Bu. Gigitin kuku? Iya. Oh, sampai berdarah nggak biasanya tangannya? Luka atau gimana? Kayak apa ya, habis ya saya tuh kayak merah-merah gitu di kukunya lagi. Oke, berarti peristiwa awalnya itu karena itu tadi ya, yang waktu dilihatin di kafe itu. Apa ada hal lain yang mungkin Mbak Nina bisa ingat-ingat kembali? Kalau yang di HP itu sebenarnya bukan sekali, 2 kali sih Bu. Kayak yang pertama tuh memang seperti itu. Habis itu kayak saya mikirnya kayak oh ya udahlah kayak gitu, cuma saya pikir lalu aja kayak gitu. Tapi kok setelah beberapa kali kok responnya itu tetap sama, kayak ada yang aneh kah dari saya. Jadi ya saya benar-benar takut buat kawin lagi gitu. Oke. Kalau dari ceritanya Mbak Nina nih ya, teman-teman kan mungkin bisa coba merasakan posisinya Mbak Nina. Nah mungkin ketika tadi Mbak Bilkis juga sempat mengalami kan, kalau dilihatin orang, tapi Mbak Bilkis bisa menanggapinya secara cuek. Nah itu mungkin bagaimana? Mungkin bisa dikasih tipsnya ke Mbak Nina mungkin, atau bagaimana? Kalau menurut saya ya, itu kan maksudnya kan orang yang nggak kenal sama kita, mungkin ya udah sih kan nggak bakal ketemu lagi, ya udah cuma di situ aja gitu. Jadi menurut aku lebih ke cuek dan nggak mau tahu, karena kita juga nggak saling kenal dan kebetulan aja lewat itu sih aku mikirnya. Iya. Menurut Mbak Nina bagaimana dari tanggapannya Mbak Bilkis tadi? Saya tuh sempat coba kayak gitu sih Bu, kayak ya udah cuek aja, kan memang nggak setiap hari sih kita ketemu kayak gitu. Tapi semakin lama diajak terus ke kafe tuh pandangannya terus sama tuh buat saya kepikiran terus gitu Bu. Oke. Berarti Mbak Nina itu maunya itu orang lain tuh bersikap seperti apa kepada Mbak Nina? Ya kayak jangan mandang aneh ke saya gitu Bu. Berarti orang lain tidak boleh memandang yang aneh terhadap Mbak Nina itu. Memandang yang anehnya itu mungkin seperti apa? Kayak melihatin terus-terusan diri dari atas sampai bawah gitu. Oke, berarti orang lain, Mbak Nina maunya orang lain itu jangan memandang Mbak Nina seperti mengintimidasi, seperti itu mungkin ya. Iya. Oke. Menurut teman-teman bagaimana nih? Apakah ketika orang lain memandang diri kita secara terus-menerus, apakah itu tuh tandanya bahwasanya kita tuh ada yang salah, mungkin dari cara berpenampilan atau dan sebagainya? Gimana menurut teman-teman? Kalau menurut saya sih enggak, yang kadang-kadang orang itu cuma pengen tahu aja gitu, lihat, ya cuma pengen lihat aja gitu, nggak mesti pikirannya kalau kamu tuh aneh itu nggak mesti gitu. Tidak selalu Mbak Nina ada pikiran negatif itu. Mungkin bisa juga ya teman-teman, ketika dia memandangi mungkin dalam pikirannya Mbak Nina itu hal negatif, ada yang salah dari Mbak Nina. Tapi mungkin dari sisi yang memandang mungkin
oh ternyata dia itu kagum dari Mbak Nina, atau cara penampilannya Mbak Nina, atau Mbak Nina juga cantik. Nah itu mungkin orang itu memandangnya seperti itu, tapi Mbak Nina itu salah tangkap responnya saja gitu. Gimana menurut Mbak Nina? Saya kayak mungkin nggak pernah kepikiran sampai ke arah yang positif gitu, karena kan mikirnya orang lain kok melihat saya seperti itu, jadi mikirnya langsung ke arah negatif terus gitu. Oke, lalu ketika Mbak Nina nih, mungkin Mbak Nina ada di posisi orang lain tersebut, ketika Mbak Nina mungkin memandangi orang yang ada di kafe, itu biasanya Mbak Nina tuh pernah nggak kalau ngeliatin orang yang ada di suatu tempat yang sama? Enggak sih Bu, karena kalau misalnya kayak ngeliatin orang lain itu saya takutnya orangnya juga nggak nyaman kalau misalnya dilihatin gitu. Mungkin waktu itu Mbak Nina sedang bertemu dengan teman lama, lalu kayak melihat itu kayak, ini temanku nggak ya, yang lama nggak ya, mau nyapa mungkin bisa saja takut atau bagaimana. Itu kan kita nggak ada yang tahu ya. Iya, mungkin kayak gitu pernah gitu. Oke, nah ketika Mbak Nina ini dilihatin sama orang itu tadi ya, Mbak Nina kan merasa tidak nyaman, ada pikiran negatif yang ada di otak Mbak Nina. Dan kiranya pikiran negatifnya itu berbicara seperti apa kiranya? Kalau misalnya lihatinnya secara terus-terusan itu ya kayak saya tuh berpikiran pakaian saya yang salah, atau mungkin orang itu melihat bagian tubuh saya atau yang lain, karena kan seperti yang saya bilang, saya lumayan sering juga pakai pakaian yang kayak sedikit pendek gitu loh Bu, crop gitu loh. Jadi pikirannya langsung ke arah situ gitu. Oke, menurut dari teman-teman nih, apakah ketika kalian mungkin sedang melihat orang lain yang ada di satu kafe yang sama, itu apakah kalian juga kayak mengintimidasi seperti apa yang diceritakan Mbak Nina? Kalau dari saya sih jujur, saya mikirnya kalau misalnya orang ngeliatin saya ya Bu ya, entah saya yang kepedean atau gimana, mungkin orang lihat saya tuh kayak ya emang aku cantik saja gitu sih. Kalau itu menurut saya, nggak kepikiran yang aneh-aneh. Kalau itu saya selalu berpikir positif. Oke, berarti benar-benar ini malah bukan kurang percaya diri ya, malah percaya dirinya lebih meningkat gitu ya. Ya, dilihatin. Oke, kalau dari teman yang lain mungkin? Ya, kalau saya sih gitu kayak misal saya yang ngeliatin orang lain, ini saya sebagai POV-nya orang lain mungkin. Kalau saya sendiri tuh lebih kayak mungkin wah kayaknya cantik, bagus stylenya. Saya sih lebih ke situ tuh, kayak bagus stylenya atau enggak penampilannya, lagi make upnya, apalagi cewek sama cewek gitu. Itu sih tuh yang mungkin saya. Berarti lebih ke kagum-kagum gitu ya, mungkin sedikit kepo kayak kakak itu kayaknya basonnya bagus, pakai merek apa gitu ya. Kalau cewek kan biasanya kayak gitu ya. Iya, betul. Kalau mungkin dari Mbak Dika, Kalau saya sama kayak Mbak Bilkis ya, jadi kayak POV-nya tuh pengen bajunya bagus nih, beli di mana ya orang itu gitu. nah dari teman-teman ini sudah memberikan pendapatnya. Teman-teman kan juga sama-sama pernah merasakan, ada juga yang kayak pernah bahkan menjadi ibaratnya kayak menjadi pelakunya gitu ya. Itu malah bukan lebih ke negative thinking sih untuk melihatnya itu, tapi lebih ke positive thinking, pengen kayak kagum gitu dari mungkin dari kakaknya, mungkin dari cara penampilannya, bajunya, make upnya gitu sih. Kalau dari Kak Nina, apa Kak Nina masih merasakan hal yang negatif nggak kalau ternyata banyak dari teman-teman itu malah mandangnya itu positif? Mungkin kayak memang saya harus merubah pikiran saya sih Bu, selalu yang dipandang secara terus menerus itu negatif gitu loh Bu. Mungkin
Ya jadi ke arah positif seperti apa yang dibilang Mita tadi. Oke, berarti Rina mau mengubah pikirannya menjadi lebih positif ya. Nah, positifnya itu lebih yang seperti apa? Orang lain tuh harus seperti apa menurut Mbak Nina? Mungkin ya kayak gak apa-apa mandang kayak dicuek aja gitu loh Bu, kalau misalnya mau dipandang seperti itu, kayak apa yang dibilang Mbak Bugis juga, kayak ya memang itu hanya orang lain kan, buat mandang ke segala arah, ntar mau ke orang-orang lain kayak gitu sih Bu. Berarti dari awalnya yang Mbak Nina ini merasa kayak orang lain itu nggak boleh mandang secara mengintimidasi gitu ya. Berarti sekarang itu Mbak Nina lebih merasa kayak ya nggak apa-apa orang lain memandang saya apa adanya, kan nggak ada yang salah juga dari penampilannya Mbak Nina gitu kan. Dan haknya orang untuk melihat kan juga kita nggak bisa larang seperti itu. Nah, kiranya tadi mungkin dari rasa traumanya Mbak Rina, apakah sudah menjadi lebih ringan mungkin rasanya? Apa masih ada rasa takut? Mungkin kayak gugup aja sih Bu, kalau misalnya dilihatin terus-menerus gitu sih Bu. Gugup, Iya. gelisah mungkin Iya, ya. mungkin. Oke, gak apa-apa. Itu salah satu apa namanya? Itu mungkin salah satu perubahan yang sedikit lebih baik ya Mbak Nina ya, nggak apa-apa. Nanti kita coba ulangi di minggu depan, oke. Nah, dari perasaan Mbak Nina yang sudah gelisah tadi kan itu menurunnya sangat drastis sekali ya Mbak Nina ya. Nah itu mungkin dari perilaku Mbak Nina yang awalnya tadi kayak kepikiran, overthinking gitu-gitu. Nah sekarang itu Mbak Nina seperti apa kiranya? Kayak dibuat positif aja. Oh, kayak orang ini ngeliatin saya mungkin karena baju saya bagus, atau mungkin karena kerudung, kayak gitu sih Bu. Terus kalau misalnya dilihat secara ya kayak ya udah cuek aja gitu. Oke, berarti mengalihkan dari pikiran negatif ke lebih positif gitu ya, dan lebih cuek saja begitu ya. Oke, mungkin di minggu depan nanti kita jadwalkan ulang untuk konseling Mbak ini. Nanti kan pastinya Mbak Ina mencoba hal baru tersebut ya, nanti ketika Mbak Nina pergi ke kafe lagi seperti itu ya, mungkin mengalami hal yang sama lagi ya. Nanti Mbak Nina coba aja cara tersebut gitu. Mungkin dari teman-teman lain ada saran gitu buat Mbak Nina selain mengganti pikiran negatif ke positif dan lebih cuek ya tadi ya Mbak Nina ya. Mungkin ada saran-saran lain gitu harus melakukan apa nih Mbak Nina? Ya mungkin itu aja sih Bu, kayak kalau ada orang yang ngeliatin tuh pikirannya dibuat positif aja. Mungkin kayak ya iya sih dia ngeliatin kan punya mata, terus dipikir kayak mungkin bajuku bagus, kayak dibuat pede aja gitu aja sih. Oke, berarti lebih ditingkatin percaya dirinya lagi gitu ya. Oke, mungkin dari itu yang lain apakah sudah cukup atau mungkin ada tambahan apa lain sarannya? Mungkin cukup. Sudah cukup, Ya, sudah. Oke, mungkin itu saja untuk konseling Bapak hari ini ya Mbak Ina. Kan tadi juga sudah banyak mendapatkan saran dari teman-teman juga kan, nanti bisa Mbak Nina lakukan saran untuk kedepannya. Nanti mungkin di minggu depan kita jadwalkan lagi konseling kelompok ini sesuai hari ini. Di minggu depan apakah bisa? Bisa ya. Oke, nanti kita jadwalkan ulang. Nanti di minggu depan kita akan tetap membahas masalahnya Mbak Nina ya. Nanti kita akan evaluasi ketika Mbak Nina sudah melakukan itu. Nanti gimana, apakah ada kesulitan atau gimana, nanti kita evaluasi kembali. Nanti mungkin ada saran-saran dari teman-teman
lagi gitu ya. Oke, mungkin di pertemuan counseling kelompok kita hari ini mungkin kita cukupkan. Dari teman-teman lain, apakah ada pertanyaan sebelum kita tutup hari ini? Oke, kalau gitu ketemu kembali kita di minggu depan di hari Senin ya teman-teman, di jamnya sama untuk hari ini di siang hari. Oke, untuk hari ini wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.